Selamat pagi Gereja ACF Indonesia, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Baik? Dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan semuanya, amin. Senang sekali pagi ini kita boleh bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk menyanyi dan memuji namanya. Siapa yang siap untuk memuji dan menyembah Dia? Katakan amin. 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 Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang indah ini. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami yang bertakhta atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau tercurah Roh Kudus menjamah satu persatu dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kiranya Engkau beracara ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami nanya doa ini. Percaya katakan, amin. Semuanya siap? Tepuk tangannya sama-sama ya. Kami percaya Roh Kudus akan hadir dan dicurahkan di tempat dimanapun kalian berada. Dalam nama Tuhan Yesus,
menyembuhkan kalian, memulihkan kita semua, memberi kekuatan, kedamaian yang luar biasa, yang melampaui akal budi manusia. Mari kita naikkan, tinggikan namanya, kami puji, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Selamat pagi saudara sekalian, selamat datang di dalam ibadah kita di Australia for Christ Fellowship Indonesian Service. Saudara yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara sekarang saatnya kalau saudara tergerak untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kepada gereja Anda untuk pembangunan gereja dan untuk pelayanannya, saudara boleh langsung mentransfer di dalam bank account yang tertulis di bawah. Amin, saudara. Saudara hari ini sangat berbahagia walaupun hidup kita rasanya sedang dikungkung oleh banyak kegelapan di dunia ini oleh karena adanya virus dan wabah, tapi saya percaya kasih Tuhan nggak berubah. Bumi boleh gonjang-ganjing dan bumi boleh terbalik dan boleh tergoncang, tetapi Tuhan tetap ada dan selama-lamanya tetap ya dan amin. Dia tidak pernah berubah dan kasihnya tetap untuk saudara semua. Dan saudara sekalian, saya mau membacakan bagian dari Alkitab tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13. Saya percaya firman ini untuk kita semua di masa-masa ini, saudara sekalian. Karena kita menjalani masa yang sangat gelap, bahkan sangat gelap dan tidak menentu, tapi mari kita mendapatkan penghiburan di dalam firman Tuhan. Saudara, 1 Yohanes pasal 1 ayat 7-13. Saya baca ya saudara, Alkitab saya bahasa Indonesia. Datanglah seorang yang diutus Allah, atau seorang yang dikirim oleh Tuhan. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Haleluya. 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia ini dan di dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, saudara sekalian. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Saudara berbahagia dan mari kita renungkan firman ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Bapak, Engkau melihat jemaat yang memandang di televisi atau di mobile phones atau di dalam video. Saudara, Tuhan, Bapak, biarlah Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau jamah mereka, Engkau sertai mereka, dan ketika firman diberitakan, Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap orang yang melihatnya. Terima kasih Tuhan, saya percaya gereja adalah dimanapun juga kami berada, karena Engkau ada di mana-mana. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan sekaranglah gereja Tuhan sedang beribadah minggu pagi ini, hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan Engkau berbicara. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi selamat pagi. Saya memberi judul firman hari ini adalah berbagi seperti virus. Nah, judulnya agak aneh, saudara. Berbagi seperti virus. Saudara bingung, ternyata
virus itu suka berbagi juga loh, berbagi penyakit, berbagi penularan, berbagi kematian, dan lain sebagainya. Virus suka berbagi dan beranak pinak dan berkembang, saudara. Nah, saudara sekalian, saya mau memberikan beberapa kisah sebagai pembukaan, karena kita telah mendengar begitu banyaknya berita-berita yang buruk, saudara. Saya mau sedikit memberikan contoh berita buruk yang kita dengar. Di Arizona, di Amerika, seorang tiba-tiba meninggal karena dia menelan bahan namanya chloroquine fosfat yang biasa dia pakai untuk membersihkan akuarium atau fish tanknya dia, saudara. Karena dia salah mengerti ketika Presiden Donald Trump mengatakan bahwa chloroquine fosfat bisa digunakan untuk menyembuhkan orang sakit corona. Saudara, dia salah karena komposisinya beda buat bersihin tank sama buat bersihin orang, saudara. Meninggal, salah dengar berita. Ada lain, saudara, ternyata ada 180 orang lebih meninggal di Iran karena mereka minum metanol. Karena mereka mendengar kabar yang salah bahwa katanya orang kalau minum alkohol bisa menolak coronavirus, saudara. Dan karena di Iran tidak ada alkohol, mereka minum metanol. Akibatnya begitu banyak orang mati keracunan metanol, saudara. Ini mendengar berita hoax atau berita salah sehingga orang meninggal bukan karena virus, tapi karena berita yang salah, saudara. Kita setelah mendengar banyak sekali berita buruk belakangan, saudara. Berita tentang kematian, ekonomi yang memburuk, tentang kesedihan, tentang virus, karantina, tentang penyakit, segala macamnya. Ada juga yang mengkritik pemerintahan, orang kecewa, orang yang tidak mapan, dan lain sebagainya, saudara. Berita buruk banyak sekali di sekeliling kita, sangat banyak, saudara sekalian. Saya mendengar berita di Guangzhou, di Fujian, ada satu gedung yang dipakai untuk mengkarantina orang-orang dugaan terkena penyakit coronavirus, saudara. Gedung itu penuh dengan orang yang dikarantina, gedungnya roboh. Orangnya meninggal, saudara, banyak bukan karena virus, tapi karena gedungnya roboh, saudara. Berita buruk sekali, seakan nggak ada berita yang lebih buruk, saudara. Saya sedih sekali mendengar. Saya mendengar juga banyak beberapa hamba Tuhan dan pendeta di Indonesia meninggal karena virus, saudara. Sedihnya minta ampun, susah-susah cari pendeta. Cari pendeta itu susah, saudara. Dan sudah sedikit pengerja. Ada lagi yang meninggal, sedih banget, saudara. Aduh, bagaimana berita buruk terlalu banyak, saudara. Kita perlu berita baik. Kita perlu mendengar yang baik. Kita terlalu banyak dengar berita buruk, saudara. Dan hari ini, saya mau katakan bahwa Tuhan ada di sana melindungi saudara. Dan itu berita baik buat saudara hari ini, saudara. Amin. Saya mau sedikit cerita lagi, saudara. Ternyata sebelum ada laporan ada penyakit corona di Hubei, di China, di sekitar Wuhan, gitu, saudara. Ada sekelompok kelelawar yang terbang-terbang di atas kota itu, saudara, dan mereka memiliki virus corona di dalam dirinya. Tetapi virus corona ini tidak berbahaya untuk manusia karena dia cuma bisa menjangkiti kelelawar, saudara. Dia tidak bisa hidup di dalam manusia, virusnya, saudara. Tetapi, saudara, kira-kira pada akhir bulan November tahun 2019 ada satu buah virus itu bermutasi. HNE-nya, jenis DNA-nya itu bermutasi sehingga dia bisa hidup di dalam manusia. Dan virus ini menjangkiti seluruh koloni daripada kelelawar ini dan akhirnya loncat ke manusia dan akhirnya sekarang tersebar ke seluruh dunia. Saudara bisa bayangkan, hanya gara-gara satu virus yang kecil, satu. Dia bermutasi, lalu dia memiliki kemampuan untuk menjangkiti manusia dengan hebat. Dia menyebar ke seluruh dunia, saudara. Itu berita buruk yang saya tidak suka mendengar, saudara. Saya mau beritakan satu berita baik karena satu manusia namanya Yesus Kristus. Seluruh umat manusia boleh mendapatkan keselamatan kekal selama-lamanya. Dan itu berita baik hari ini, saudara. Ternyata hanya gara-gara sesosok Yesus, kita semua dapat keselamatan sampai kehidupan selama-lamanya. Bukan cuma kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan selama-lamanya, saudara. Luar biasa kan, saudara? Luar biasa, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, saudara, judul firman ini adalah berbagi seperti virus. Karena saya sebenarnya agak sedikit kagum melihat virus corona ini, saudara. Dia itu virus begitu canggih, hebat sekali, bisa menjangkiti orang dengan begitu hebatnya, sehingga dalam waktu beberapa bulan, rasanya dia sudah menjelajahi seluruh dunia.
Satu virus dan keturunannya itu, saudara, yang begitu banyaknya itu menyebar, nggak bisa di stop kelihatannya, saudara, sampai kemana-mana. Bukan cuma di China, di seluruh, bahkan di negara kita juga, saudara. Semua lagi panik, saudara. Bayangkan, saudara, kalau kita itu menyebarkan berita baik seperti virus ini, viral, menyebar kemana-mana. Saudara, luar biasa sekali. Berarti berita baik bisa terjangkau kemana-mana dalam waktu singkat kalau semangat semua orang Kristen berbagi seperti virus, saudara. Dan hari ini, saudara, dunia ini sudah sangat gelap, saudara. Perlu ada sedikit terang, saudara, yaitu penerangan. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan Tuhan Allah mengirim Yohanes, mengirim seorang utusan. Bahasa Inggrisnya apostello. Dan sekarang kita mengatakan atau memanggil apostle adalah orang-orang yang membangun gereja. Padahal dari kata asalnya apostello itu saudara dan saya, orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan terang di dunia ini. Dialah apostle, saudara. Dimanapun juga engkau kirim. Di keluarga saudara, di lingkungan saudara, RT, RW, di rumah, di tetangga, bapak, ibu, om, tante, semuanya itu saudara punya panggilan untuk menyebarkannya kepada semua orang. Saya berikan beberapa ayat, saudara. Markus 16 ayat 15, Alkitab Bahasa Indonesia. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Injil ini bahasa Inggrisnya gospel. Gospel diambil dari kata good spell, kabar baik. Jadi beritakanlah kabar baik kepada segala makhluk. Semua orang. Ini perintah Tuhan. Markus 16 ayat 15. Saya kasih satu lagi. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Bahasa Inggrisnya, we are the ambassadors of Christ. Sudah tahu siapa ambassadors? Ambassadors itu para duta besar yang dikirim oleh negara-negara lokal ke negara tetangganya atau negara lain untuk memberitakan kabar baik tentang negaranya. Misalnya, duta besar Indonesia untuk Australia. Dia diutus oleh presiden ke Australia untuk menceritakan tentang Indonesia, budayanya Indonesia, tentang kehidupan orang Indonesia, tentang barang-barang yang diproduksi di Indonesia, yang baik-baik dari Indonesia, memberitakan terangnya Indonesia kepada negara lain. Demikian juga saudara adalah ambassador, satu duta besar yang dikirim Tuhan ke dunia memberitakan terang itu kepada orang-orang di sekitar saudara. Firman Tuhan lanjut, saudara. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20, saudara. Luar biasa sekali firman ini, saudara. Oleh karena itu, saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menyebarkan kabar baik, menularkan kabar baik, membuat suatu wabah kabar baik, memberikan epidemi kabar baik, saudara, menyebarkannya sampai semua orang mengenal Tuhan. Mungkin saudara mengatakan bahwa kita bisa berbagi hanya kalau misalnya kita sedang kuat atau sedang terlatih atau dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan sebuah cerita. Suatu saat saya harus berkhotbah di gereja, tapi saya waktu itu sedang sakit, kepala udah cenut-cenutan, rasanya mual, dan lain sebagainya. Saya nggak bisa berpikir, tapi karena tidak ada orang lain yang berkhotbah, saya terpaksa berkhotbah. Saudara pikir, Tuhan tolong saya bicara, saya tidak tahu apa saya yang keluarkan, saya cuma ngomong selama sepanjang kebaktian, saya baca, saya ngomong, saya nggak tahu apa yang saya keluarkan. Saya pikir, Tuhan, ini kesaksian, ini cerita khotbah yang paling jelek kali seumur hidup saya yang pernah saya khotbahkan. Pulang di rumah saya istirahat, saya tidur, saya menyesal atas apa yang terjadi. Tetapi ternyata besoknya saya mendapat masukan. Orang-orang sangat sekali diberkati dengan khotbah yang diberikan. Saya heran, padahal waktu itu saya sedang lemah dan sedang pusing kepalanya sampai tidak bisa berpikir, tetapi ternyata tetap Tuhan bisa memakai saya untuk menyampaikan terang, cerita yang baik, memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Nah, saudara sekalian, ada cerita lagi, satu lagi, seorang jemaat kita beberapa tahun yang lalu menderita kanker payudara. Dia sudah stadium yang terakhir dan dia sudah sekarat, saudara sekalian. Tetapi di masa-masa dia sudah sekarat, sudah menuju kepada kematian, dia bukannya kasihan diri atau menangis,
Dia dengan sukacita membagikan kisah terang tentang Tuhan Yesus kepada perawat yang merawat dia, nurse-nya, saudara. Sampai nurse-nya senang sekali, saudara. Dia cerita semua dengan penuh semangat, saudara. Dan dia memberikan terang itu kepada perawat yang merawat dia. Kemudian dia meninggal, saudara. Jadi, kapanpun, dimanapun juga saudara bisa menjadi terang. Saudara bisa menularkan terang itu kepada siapapun juga orang di sekeliling saudara. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang tepat pada saat yang tepat, dalam situasi yang tepat, untuk memberikan firman Tuhan ketika saat itu datang. Suatu saat, saudara, di suatu persimpangan yang sangat ramai di Sleepy, Jakarta, saudara tahu itu daerah ramai sekali dan sibuk. Namanya Sleepy, tapi it's not sleepy at all. Very busy, saudara, ada flyover di atasnya. Ada seorang mengendarai kendaraan dengan terlalu cepat, sehingga mobilnya itu terpelanting keluar dari flyover. Dan dia jatuh, mobilnya menimpa seorang ibu yang sedang menunggu bus di pinggir jalan, saudara. Saya berpikir, ya Tuhan, ibu itu adalah orang yang salah, pada saat yang salah, pada peristiwa yang salah, pada detik-detik yang salah. Nah, saudara, kita harus sebaliknya menjadi orang yang tepat pada saat yang tepat, memberitakan yang tepat, sehingga orang-orang mendapatkan terang itu dimanapun juga kita berada. Amin, saudara. Nah, saudara, itulah perlunya kita itu peka terhadap suara Roh Kudus, sehingga suara Roh Kudus itu memberikan kepada kita hikmat, kebijaksanaan, sehingga terang kita bisa disalurkan ke orang lain. Terserah orang itu mau terima apa enggak, yang penting kita jadi terang. Seperti Yohanes Pembaptis, dia menularkan terangnya kepada semua orang yang di sekitarnya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan supaya Yohanes supaya dia memberitakan terang, supaya setiap orang menjadi percaya atas kesaksiannya. Firman Tuhan berkata begitu. Semua orang, saya mau menggarisbawahi kata semua orang. Di dunia ini ada banyak sekali manusia, ada 6 billion. Tuhan menghendaki 6 billion ini untuk mendengar berita terang. Oleh karena itu kita mesti seperti virus, menularkan sebanyak mungkin sehingga berita terang itu bisa menyentuh 6 billion jumlah penduduk dunia ini yang banyak ini, saudara. Saudara perlu lakukan hal itu. Saya berikan satu firman, Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dikatakan memberitakan kabar baik, saudara. Betapa indahnya. Berarti orang yang memberitakan kabar buruk itu jelek sekali. Kakinya dari puncak bukit sangat jelek sekali, saudara. Jangan jadi agen pemberita kabar buruk. Jadilah agen pemberita kabar baik, saudara. Sejarah telah menceritakan banyak sekali orang-orang, hanya satu orang yang menyebarkan berita baik kemana-mana. Ambil contoh Sida-Sida dari Ethiopia yang ditobatkan oleh Apostol Filipus, saudara. Jika dia bertobat dan menerima terang itu oleh Filipus, dan dia membawa terang itu ke Afrika, sehingga dari sejak zaman dulu 2000 tahun yang lalu ada kerajaan Kristen di Ethiopia, saudara, yang sudah ada karena Sida-Sida itu membawa terangnya kepada seluruh wilayah Ethiopia pada zaman itu. Saudara sudah mendengar Saint Patrick. Dia membawa terang itu kepada England dan Irlandia, saudara. Dia menyebarkan satu orang, Saint Patrick, menyebarkan berita yang indah itu kepada Inggris dan Irlandia sampai mereka semua menerima terang itu. Saudara mendengar Nommensen, seorang ahli teologi dari Germany. Dia datang jauh-jauh dari Eropa ke Indonesia, Sumatera Utara, memberitakan kabar baik itu kira-kira mungkin 100 tahun lebih yang lalu, saudara. Sehingga daerah itu sekarang banyak sekali orang yang menerima terang. Karena satu orang datang ke sana. Kita lihat ada namanya Kiai Tunggul Wulung di Jawa. Dia itu bersemedi di puncak di bukit, gunung. Tiba-tiba dia mendapatkan pencerahan di dalam Tuhan. Dan dia menerima Tuhan Yesus dan penerangan. Dan dia menebarkannya di wilayah pedalaman Jawa, saudara. Sehingga ada gereja namanya GKJW. Itu semua karena satu orang. Dia menyebarkan berita terang di tanah Jawa. Saudara dengar cerita Reinhard Bonnke. Jauh dari Germany, dia pergi ke Afrika dan 50 juta orang mendengar berita tentang terang itu. Cuma satu orang, Reinhard Bonnke, dia pergi jauh-jauh ke Afrika memberitakan segitu banyak berita. Saudara, ada satu orang yang lain, yaitu Anda dan saya,
yang diutus Tuhan, memberitakan terang itu kepada orang di sekitar saudara, siapapun mereka, saudara, teman, sekolah, teman kantor, dan lain sebagainya. Saudara bisa menjadi terang, saudara. Itu yang nomor 3, saudara. Kita akan mengetahui bahwa firman mengatakan bahwa Yohanes itu bukanlah terang itu. Dia bukan terang itu. Terang yang sesungguhnya telah datang kepada manusia. Dia hanya menyatakan atau memberitakan atau menceritakan tentang terang itu. Saudara bukan terang itu. Saya bukan. Tapi terang itu ada pada kita. Dan kita mau menularkan terang itu kepada orang lain. Sehingga kita harus lakukannya dengan rendah hati. Tidak dengan penuh kesombongan. Merendahkan diri. Dan bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Dia ditinggikan, aku merendahkan diri. Seperti itulah kira-kira. Pernah nggak saudara menjemur pakaian di bawah sinar rembulan? Atau saudara menaruh solar panel di bawah sinar rembulan? Atau saudara mandi sinar rembulan supaya tambah vitamin D-nya? Nggak bisa lah, karena sinar bulan tidak bisa membuat semua itu. Sinar matahari iya, walaupun sang bulan merefleksikan sinar matahari, tapi dia tidak punya sinar itu. Kita seperti bulan. Kita menyampaikan tentang terang itu, yaitu Yesus, sekalipun kita bukan terang itu, saudara. Sekalipun kita punya gravitasi, seperti bulan punya gravitasi, dia membuat pasang dan surut, saudara. Tetapi saya berkatakan kepada saudara, gravitasi itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan kepada terang itu. Sebab dialah yang mempunyai terang, saudara. Lalu saudara mau katakan, ambil sebagai kesimpulan, saudara, mari stop memberitakan kabar buruk, saudara. Berhenti forward berita di message yang tidak baik, saudara, yang membuat hati orang jadi makin jauh dan makin takut, saudara. Berhenti, saudara. Berhenti menyebarkan berita-berita buruk. Mulailah menjadi agen berita-berita baik. Apa itu berita baik, saudara? Nomor 1, firman Tuhan. Ini berita baik. Kalau menyebarkan atau memforward, firman Tuhan yang di-forward, saudara. Sehingga semua orang mendapatkan terang itu. Firman ini sangat membangun, saudara, luar biasa. Dia yang merubah hidup manusia dan saya dan Anda. Mari kita sebarkan sebanyak-banyaknya menjadi wabah firman Tuhan, saudara. Membesarkan orang lain. Menguatkan mereka di dalam Kristus. Memberikan sermon link atau link khotbah di-forward yang seperti itu, saudara. Doa-doa kesembuhan, forward. Sebarkan, saudara. Healing, kesembuhan, sebarkan itu sebanyak-banyak, saudara. Cerita testimoni, saudara, kesaksian hidup, saudara, sebarkan sebanyak-banyaknya, saudara. Sehingga semua orang mendapatkan dan mengenal kasih Kristus, saudara. Saya mau tutup dengan satu ayat. Keluaran 15 ayat 26 mengatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Firman-Nya luar biasa. Ini berita baik, saudara. Akulah yang menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus yang menyembuhkan engkau. Bukan yang lainnya, saudara. Lihat, saudara, obat nggak ada obat yang menyembuhkan. Paling obat yang merangsang antibodi. Dimana juga Tuhan yang menyembuhkan kita lewat antibodi kita, saudara. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, oleh karena itu mari kita berdoa. Kita berharap Tuhan melindungi kita. Kita tahu siapa yang bisa melindungi kita selain daripada Tuhan. Government, Menteri Kesehatan, semuanya terbatas. Pendeta terbatas. Tuhanlah yang menyembuhkan kita dan melindungi kita. Mari kita berdoa, saudara sekalian, dan kita memuji Tuhan karena Dia baik. Mari kita beriman terus kepada Dia dan percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik yang tidak pernah melepaskan anak-anaknya dan menyertai kita. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolonganmu besar setia di sepanjang hidupmu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setia
setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang begitu baik. Bapa, di tengah dunia yang tidak bisa kami pegang lagi, uang tidak bisa dipegang lagi, ekonomi tidak bisa dipegang lagi, pemerintahan tidak bisa dipegang lagi, kami bisa pegang Engkau ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan dan pegangan hidup kami ya Bapa. Berkatilah seluruh jemaat dimanapun mereka berada Tuhan saat ini juga, di rumah-rumah Tuhan, di mobil, di tempat pekerjaan, di tempat mereka sekolah dan belajar. Engkau berkati mereka, jamah mereka dimanapun juga mereka berada saat ini juga. Kalau mereka memandang TV saat ini Tuhan, berkati jamah dia dan urapan-Mu melingkupi hidup mereka sekeluarga, dari atas kepala sampai kaki itu Kau berikan perlindungan urapan daripada Roh Kudus. Engkaulah gunung batu perlindunganku ya Tuhan, perlindungan kami semua. Dengan siapa Tuhan kami mau bisa menggantungkan diri selain daripada Engkau. Berkati juga para dokter, nurses, perawat yang sedang berada di garda depan merawat orang-orang sakit. Lindungi mereka, tutupi mereka dengan perlindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemerintah Tuhan di Indonesia maupun di Australia, memerintah negara dalam keadaan sulit ini. Beri kepada mereka hikmat, kasih karunia, marifat dari Roh Kudus untuk memimpin dan mengatasi musibah ini ya Bapa. Saya berdoa di dalam nama Yesus ya Bapa. Biarlah Tuhan kami tidak takut, kami tidak ragu, kami tidak gentar Tuhan terhadap apapun, tapi kami tetap bijaksana dalam hidup kami Tuhan, dan tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan, dan biarlah Kau melindungi kami semua di seluruh keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, sertai kami selalu dan jangan pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan pagi hari ini. Kiranya kasih Allah Bapa, karunia Yesus Kristus, penghiburan dan pengurapan dalam kehidupan penuh kasih sukacita damai sejahtera, kuasa Kristus menutupi, melindungi, mengurapi, membentengi hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah Anda semua. Terima kasih saudara sekalian. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. God bless you. Amin.